Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Zen. Kali ini untuk kelas 8A akan saya terangkan bab yaitu tentang statistika, di mana kemarin bab terakhir yaitu tentang bangun ruang sisi data. Sekarang kita lanjut ke statistika. Nah, di kelas 7 kalian sudah mendapatkan materi tentang statistika. Di pertemuan ini kita akan mengulang lagi sambil mengingat materi-materi saat kelas 7. Oke, kita mulai statistika. Statistika di sini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama tentang penyajian, bagian kedua tentang cara mengolah, dan yang ketiga tentang median, modus, dan mean. Oke, saya harapkan untuk anak-anak setelah melihat video ini mencoba soal-soal atau mengerjakan soal-soal yang ada di buku paketnya masing-masing ataupun mengerjakan soal di buku lain. Nah, setelah itu kalau ada beberapa soal yang belum paham bisa ditanyakan, karena materi statistika ini mengulang dari kelas 6 dan kelas 7 yang sudah saya berikan, sehingga kita mengulang dan mengulang dan mengulang. Di kelas 8 ini bisa kita artikan pemantapan dan penambahan materi. Oke, kita langsung aja menuju ke poin pertama, yaitu peta konsep. Oke, peta konsep di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita harus mengenal macam data. Oke, yang pertama kita harus mengenal macam-macam data, karena data di sini sangatlah banyak. Maka dari itu yang pertama kita harus mengenal data. Yang kedua, cara menyajikan. Oke, cara menyajikan data di sini ada beberapa metode dalam menyajikan, nanti akan saya bahas satu persatu. Yang ketiga, menentukan nilai median. Oke, yang ketiga yaitu kita menentukan median, mean, dan modus. Nah, di 3 poin ini sudah kita bahas waktu kelas 6 SD dan kelas 7 SMP, sehingga saya harapkan anak-anak kelas 8A bisa lebih cepat memahami materi tersebut. Oke, langsung saja saya masuk ke data. Poin A. Poin A, peta konsep. Poin B, mengenal data. Oke, data di materi ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu data acak. Artinya data tersebut masih berupa data mentah dan perlu diolah. Yang kedua, data kelompok. Data kelompok ini di mana dari data acak yang sudah disajikan melalui beberapa cara, maka dinamakanlah data kelompok. Nah, dari data kelompok ini kita bisa membahas poin 2 dan poin 3 dan soal-soal statistika yang lainnya. Oke, kita langsung ambil contoh soal untuk poin B yang lanjut ke cara menyajikan data. Contoh, nilai ulangan
harian matematika kelas 8A sebagai berikut. Nah, di sini ada nilai-nilai yang masih acak, di mana urutannya masih belum bisa dikatakan urut ya. Maka dari itu, inilah yang dinamakan data acak atau data mentah. Nah, mana yang dinamakan data kelompok? Data kelompok di sini bisa dibentuk melalui beberapa cara, yaitu disajikan melalui satu, cara diagram batang dan diagram garis. Yang kedua, bisa menggunakan tabel frekuensi, dan yang ketiga, diagram lingkaran. Oke, yang pertama saya ambil alih untuk tabel frekuensi dulu, karena tabel frekuensi menentukan ke tabel diagram-diagram yang lainnya. Di sini frekuensi biasanya bisa dikatakan banyak siswa. Jadi frekuensi dan banyak siswa bisa diartikan dalam soal seperti ini. Untuk yang tabel berikutnya ada turus. Turus di sini mirip dengan frekuensi, cuma bedanya penulisannya berupa Romawi angka 1 saja, seperti menghitung pemilihan umum. Oke, kita masuk ke data. Nilai yang ketujuh, nilai 7 ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, ditulis frekuensinya menggunakan angka 6. Biasa untuk turus ditulis seperti ini, 1, 2, 3, 4. Yang kelima dicoret miring, terus tambah 1 di sini. Nah, data yang kedua adalah nilai 8. Ada berapa banyak? Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Nilai yang ketiga yaitu nilai 9. Kita hitung ada berapa banyak? 1. Oke, ada 1. Yang terakhir di sini yaitu jumlahkan. Jumlah apanya? Jumlah frekuensinya ya. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke. Di sini dari tabel frekuensi kalian bisa membuat penyajian tabel diagram berikutnya, yaitu menggunakan diagram batang dan diagram garis serta diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran langsung saya lanjutkan untuk tabel frekuensinya. Diagram lingkaran memerlukan 2 tabel atau 3 tabel selanjutnya. Oke, tabel yang berikutnya nilai dikali frekuensi N kali F. 7 kali 6 42, 8 kali 4 32, 9 kali 1 9. Kita jumlahkan 13, 83. Nah, tabel berikutnya yaitu cara menyajikan diagram lingkaran dengan menggunakan 2 cara, yaitu derajat atau persen. Saya ambil alih untuk derajat saja, yaitu perkaliannya 360 derajat. Caranya yaitu kita ambil frekuensi dibagi dengan jumlahnya frekuensi dikalikan sudut total, yaitu 360 derajat. 6/11 dikali 360 derajat. Begitu juga selanjutnya 4/11 dikalikan 360 derajat. Selanjutnya 1/11 dikalikan 360 derajat. Nah, inilah caranya untuk mencari diagram lingkaran. Setelah itu untuk mencari tabel frekuensi sudah ya, paham ya? Untuk diagram batang dan diagram garis akan saya sajikan di sebelah kiri. Kita pencet, saya hapus.
Oke, diagram batang. Nilai 7 ada 6. Diagram batang yang kedua 8 ada 4. 9 ada 1. Oke, inilah diagram batang. Selanjutnya diagram garis. Nilai 7 ada 6 seperti tadi diagram batang. Kita ambil titik temunya. Nilai 8 ada 4. Kita ambil titik temunya. 9 ada 1. Kita ambil titik temunya. Dan kita hubungkan titik temu tersebut dari satu ke titik temu yang lainnya. Inilah diagram batang. Oke. Untuk diagram lingkaran saya jelaskan pertemuan berikutnya cara menggambarkannya. Yang utama yaitu cara menghitung dan cara menyajikan diagram lingkaran, yaitu harus bisa menghitung derajatnya dulu. Caranya kita ambil tabel frekuensinya, 6 per jumlahnya frekuensi dikalikan 360 derajat, 4 per 11 kalikan 360 derajat. Begitu juga yang terakhir 1 per 11 kalikan 360 derajat. Oke, untuk hari ini cukup sekian pertemuannya, yaitu membahas cara mengenal data dan cara menyajikan data. Untuk selanjutnya akan saya bahas diagram lingkaran dan cara menentukan median, modus, dan mean. Sebelum saya akhiri, akan saya berikan latihan untuk memperdalam materi yang sudah saya sampaikan dan mohon dikerjakan di buku catatannya. Oke. Saya hapus ini. Oke, tugas untuk kalian untuk pemantapan materi penyajian dan mengenal data yaitu ini. Nilai pelajaran harian bahasa Indonesia sebagai berikut: 8978998989898 dan 8. Sajikanlah data tersebut dengan metode yang pertama, tabel frekuensi lengkap ya, yang seperti saya contohkan, sampai di cara menyajikan diagram lingkaran. Itu harus kalian buat juga. Diagram batang dan diagram garis tolong dibuat satu persatu. Pertemuan berikutnya akan saya bahas tentang diagram lingkaran serta menentukan median, modus, dan mean. Oke, terima kasih dan jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ke depannya.